Bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan renungan hari Minggu, Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus di hadapan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Hari ini kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Sebuah perayaan yang mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja segala ciptaan. Peringatan ini pertama kali ditegaskan dalam Konsili Nikea pada tahun 325, di mana keilahian Kristus dinyatakan untuk melawan ajaran sesat Arius. Dalam konsili tersebut ditegaskan bahwa Kristus adalah terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Kita mengenal Yesus bukan sebagai raja yang mendominasi seperti penguasa dunia, melainkan sebagai raja yang rendah hati. Kedatangannya yang pertama terjadi dalam kerendahan hati, yakni ia lahir sebagai seorang anak kecil di palungan. Kedatangannya yang kedua terjadi dalam kemuliaan pada akhir zaman, ketika ia mengadili dunia sebagai Raja yang agung. Namun, Yesus juga hadir di tengah kita saat ini melalui rahmat dalam sakramen-sakramen dan dalam hidup sehari-hari. Kita diajak untuk mengenali kehadirannya di dalam sesama dan menyadari bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju perjumpaan dengannya. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Tahun liturgi gereja yang dimulai dengan masa Advent dan berakhir dengan perayaan Kristus Raja Semesta Alam mengingatkan kita akan misteri karya penyelamatan Allah. Sepanjang tahun kita diundang untuk merenungkan hidup Kristus, dari kelahirannya hingga kebangkitannya, dan kini pada puncaknya sebagai Raja Semesta Alam. Paus Pius ke-11 pada tahun 1925 menegaskan pentingnya perayaan ini. Menurut beliau, merayakan kebenaran iman melalui perayaan tahunan jauh lebih efektif dibandingkan hanya melalui pernyataan resmi ajaran gereja. Perayaan ini memengaruhi tidak hanya pikiran tetapi juga hati umat beriman. Ibu bapa, saudara-saudari,
umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dalam Injil Yohanes kita mendengar ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Tetapi Yesus menjawab dengan menunjukkan bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia adalah raja yang memberikan kesaksian tentang kebenaran dan menyatakan kasih Allah kepada dunia. Berbeda dengan raja duniawi, Yesus tidak memiliki bala tentara dan tidak menggunakan kekuatan fisik. Penyalipannya justru menjadi takhta di mana melalui penderitaannya, Ia menunjukkan kuasa kasih dan pengampunan. Sebagai umat beriman, kita dipanggil untuk menerima Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Ia hadir dalam kesederhanaan, dalam roti dan anggur dalam Ekaristi, serta dalam wajah saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, mari kita menjadikan teladan Yesus sebagai prinsip hidup kita. Ketika kita memiliki jabatan atau posisi penting, hendaklah kita tetap rendah hati. Pandanglah sesama sebagai saudari-saudara kita yang harus kita kasihi tanpa memandang status atau latar belakang dari saudara-saudari kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Raja, yang telah rela mengorbankan dirinya dan menjadi santapan bagi kami. Semoga kami dikuatkan untuk menghayati hidup sebagai orang-orang yang berkenan kepadamu, sehingga kelak Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.